Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triluan ini dengan NIM 2248201197 dari kelas 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam. Nah, di sini sendiri pemilihan dan penyiapan bahan, yaitu ada identifikasi. Identifikasi pertama itu spesies. Jadi, kesalahan penentuan spesies, tujuan maka tujuan atau target dari penelitian atau produksi ini tidak akan tercapai. Yang kedua, seleksi, yaitu spesies, usia, bagian tubuh, dan lokasi dan musim. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan. Yaitu apa saja? Itu ada musim, kadar air, intensitas paparan sinar matahari, kondisi tanah, dan ada juga pertimbangan dalam penentuan jenis bahan, yaitu pengalaman penggunaan turun-temurun, pengujian atau screening. Untuk pemanenan, bahan baku dapat berupa keseluruhan atau bagian tertentu saja seperti daun, batang, kulit batang, bunga, buah, akar, umbi, atau bagian tertentu lainnya. Bahan baku ini harus sehat dan bersih, artinya tidak terkontaminasi. Sumber bahan baku itu bisa dari biota yang hidup liar atau secara alamiah, hasil budidaya atau tanaman segar dan simplicia. Selanjutnya, tahapan untuk memperoleh simplicia, yaitu dengan cara pengumpulan, sortasi, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pemeriksaan mutu, pengepakan, dan penyimpanan. Nah, untuk bagian tanaman, cara pengumpulan dan kadar air simplicia, yaitu kita bisa lihat dari bagian tanamannya. Kalau misalnya dia kulit batang dan kayu, kadar air simplicianya itu kurang dari 10%, sedangkan daun dan bunga itu kurang dari 5%, pucuknya kurang dari 8%, dan akar kurang dari 10%. Dan cara pengumpulannya itu sudah tersedia pada tabel dan tergantung dari bagian tanamannya. Nah, untuk tahapan untuk memperoleh simplicia, yaitu yang pertama kita melakukan sortasi basah. Jadi, sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan cemaran atau kotoran dari bahan asing dari bahan simplicia tersebut. Pembersihan dari bahan tanah dapat mengurangi jumlah kontaminasi mikroba. Dan ada yang namanya pencucian. Jadi, kita melakukan pencucian ini dengan bersih, bisa dengan air sumur, pump, air dari mata air. Simplicia ini dicuci dalam waktu sesingkat mungkin. Dan kita lakukan selanjutnya perajangan. Tanaman yang baru dipanen sebelum dirajang dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Cara perajangan juga tergantung pada bagian atau keadaan biotanya. Jadi pemilihan dan penyiapan bahannya itu pengeringan. Jadi menggunakan sinar matahari, kering angin, oven, microwave, atau fresh drying. Suhu pengeringan ini tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi bahan yang telah dikeringkan itu sebaiknya disimpan pada tempat yang kedap suara dan kondisi yang tidak lembab, serta pada suhu yang dingin. Bahan dapat dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berkait, contohnya zipper bag, dan dimasukkan ke dalam lemari es. Nah, ini adalah pengecilan ukuran. Jadi, klasifikasi serbuk berdasarkan derajat halusnya. Contohnya, nomor pengayakan 8, ukurannya 2360 mikrometer untuk serbuk sangat kasar. 20 itu untuk ukuran 850 mikrometer untuk serbuk kasar, begitu pun seterusnya. Selanjutnya, itu sortasi kering atau garbling. Garbling ini dilakukan setelah simplicia kering dan sebelum dipak, gunanya untuk membuang kotoran atau material yang tidak dikehendaki atau bagian lain dari tanaman untuk memisahkan benda asing seperti dingin, bagian tanaman yang tidak diinginkan, atau pengotor lain. Nah, untuk pemberian identifikasi taksonomi, analisis terhadap farmakognosi, fisika, biologi, dan mikrobiologi. Pengujian terjadinya itu makro dan mikroskopik. Ada packaging dan pengepakan. Itu pada packaging dicantumkan label simplicia, meliputi nama simplicia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktif. Selanjutnya itu penyimpanan tempat. Gudang penyimpanan harus tahan api, konstruksi baja, tahan panas, dan tahan rayap. Ekstraksi bahan alam, yaitu ekstraksi secara umum merupakan suatu proses pemisahan zat aktif dari suatu padatan maupun cairan dengan menggunakan batuan pelarut. Ekstraksi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu supercritical fluid extraction, solid liquid extraction, dan liquid extraction. Selanjutnya itu metode. Metode kita menggunakan banyak. Yang pertama itu maserasi, yaitu kelemahannya waktunya lama, kelebihannya teknologinya sederhana. Sedangkan berkolasi, kelemahannya senyawanya sulit tersari, kelebihannya waktunya lebih singkat. Ekstraksi dengan reflux, kelemahannya biayanya lebih mahal, kelebihannya waktunya lebih singkat. Metode selanjutnya yaitu sokletasi. Sokletasi ini kelemahannya kerusakan senyawa karena panas, kelebihannya itu sedikit pelarut. Ekstraksi dengan ultrasonikasi itu kelemahannya itu biayanya mahal, kelebihannya waktunya lebih singkat. Sedangkan metode ekstraksi dengan microwave, kelemahannya itu senyawanya mudah rusak dan kelebihannya itu waktunya lebih singkat.
Sedangkan ekstraksi dengan tekanan, kelemahannya itu biayanya sangat mahal, kelebihannya pelarut lebih sedikit. Nah, selanjutnya itu evaporasi. Semua kumpulkan semua maserat, kemudian uapkan dengan penguap vakum atau penguap tekanan rendah. Juga dapat menggunakan rotavapor hingga diperoleh ekstrak kental. Hitung rendemen yang diperlukan, yaitu presentasi bobot antara rendemen dengan bobot serbuk Simplicia yang digunakan dengan penimbangan. Itu berdasarkan Farmakopeia Herbal edisi 2 tahun 2017. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.